SD YPPK Santa Cecilia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru pendamping serta teman-teman sekalian, para duta literasi yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Yudit. Saya perwakilan dari SD YPPK Santa Cecilia. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Empat Raja, karya Bapak Tri Effendi. Tersebutlah sebuah desa yang berada tepat di Teluk Kabui. Desa tersebut bernama Desa Wawiyai. Di sana tinggal sepasang suami istri yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai buah hati. Untungnya suami istri tersebut tak pernah berputus asa. Mereka senantiasa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar suatu hari diberikan seorang anak. Suatu hari, sang suami mengajak istrinya pergi mencari kayu bakar di hutan. Persediaan kayu bakar mereka memang hampir habis, dan musim hujan akan tiba tak lama lagi. Jika tak segera mencari kayu bakar, maka mereka tak bisa memasak selama musim hujan, dan kayu-kayu di hutan akan menjadi basah dan tidak bisa dinyalakan untuk memanaskan tungku. Kita harus segera mencari kayu bakar sebanyak-banyaknya, istriku. Bisakah kau membantuku masuk hutan hari ini? Tentu saja, aku akan membantumu mengumpulkan kayu bakar. Ketika matahari masih di ufuk timur, mereka berjalan ke tengah hutan. Entah mengapa hari itu tidak ada banyak kayu yang bisa dikumpulkan. Sampai tengah hari, belum ada cukup kayu untuk dibawa pulang. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun melanjutkan pekerjaannya dan berjalan semakin jauh hingga sampai ke tepi sungai Waikeo. Istriku, bagaimana kalau kita berhenti sebentar di tepi sungai ini? Aku merasa sangat haus dan penat. Aku setuju, sebab aku pun merasa lelah. Air sungai ini pasti terasa sangat menyegarkan, jawab istrinya. Mereka berdua lalu duduk di tepi sungai, meminum airnya dan melepaskan lelah. Saat sedang menikmati pemandangan tepi sungai itu, mata sang suami tertumbuk pada sebuah lubang besar. Lubang itu tertutup dedaunan. Dari kejauhan, sang suami melihat sesuatu berwarna putih. Ia pun penasaran dan berjalan mendekati lubang tersebut. Di pangkasnya dedaunan yang menutupi lubang tersebut agar ia bisa melihat apa yang berada di dalam lubang itu. Tak lama kemudian, dilihatnya bahwa benda putih tersebut adalah telur. Bukan sembarang telur, sebab ukurannya besar sekali. Jumlahnya ada 6 butir. Sang suami pun memanggil-manggil istrinya. Istriku, kemarilah. Lihat apa yang kutemukan di sini. Istrinya lalu mendekat dan terheran-heran melihat ukuran telur yang tidak biasa itu. Telur apakah itu? Entahlah, mungkin itu telur burung elang.
Bagaimana jika kita membawanya pulang? Pasti enak jika dimakan. Istrinya pun mengangguk setuju. Mereka pun membawa keenam telur tersebut pulang ke rumah tanpa mengetahui bahwa sebenarnya itu adalah telur naga. Karena hari sudah malam, mereka memutuskan untuk memasak telur tersebut besok pagi. Kelima telur tersebut disimpan di dalam kamar. Keesokan paginya, alangkah terkejutnya suami istri tersebut karena 5 dari 6 telur tersebut sudah menetas. Teman-teman dan dewan juri, kira-kira apa yang keluar dari dalam telur tersebut? Ternyata bukan anak naga, melainkan sosok manusia, 4 laki-laki, 1 perempuan. Jangan takut, kami adalah anak-anakmu, kata salah seorang dari mereka. Apa maksud kalian? Doa kalian telah dijawab oleh Yang Maha Kuasa. Kami dikirim untuk menjadi anak-anakmu, maka peliharalah kami. Betapa senangnya suami istri tersebut. Mereka pun menamai keempat anak laki-laki itu. Yang pertama bernama War, kedua Betani, ketiga Dohar, dan keempat Muhammad. Sedangkan anak perempuan diberi nama Pintole. Seiring berjalannya waktu, kelima anak itu tumbuh dewasa dan menjadi anak-anak yang baik. Mereka senantiasa membantu kedua orang tuanya sehingga mereka tak lagi bersusah payah bekerja. Mereka sekeluarga hidup sejahtera dan lahan pertanian yang mereka garap berkembang luas hingga 4 pulau besar di sekitar Teluk Kabui. Sayangnya, ada sebuah kejadian yang membuat keluarga tersebut sangat malu. Pintole, satu-satunya anak perempuan berparas cantik jelita, terpikat pada seorang pemuda dari desa lain. Kedua orang tua dan keempat kakak Pintole tak menyukai pemuda tersebut. Namun Pintole yang sedang jatuh cinta bersikeras ingin menikah dengannya. Karena tak mendapat restu, Pintole pun mendekat kabur dari rumah bersama pemuda tersebut. Mereka menaiki kulit kerang besar dan berlayar hingga ke Pulau Nufor dan menikah di sana. Tinggallah keempat kakak Pintole yang masih tinggal dengan orang tua mereka. Tahun berganti, ayah mereka semakin tua. Sebelum ajalnya, sang ayah membagi warisan. Setiap anak laki tersebut harus mendapat 1 buah pulau. War diberi pulau Waigeo, Betani diberi pulau Salawati, Dohar diberi pulau Lintah, dan Muhammad mendapatkan pulau Waiga. Sang ayah berpesan bahwa keempat anaknya harus menjaga warisannya tersebut. Setelah ayahnya meninggal, keempat anak tersebut mematuhi perintah itu. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik. Hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau. Nah teman-teman dan dewan juri, dari sinilah sebutan Raja Ampat yang berarti 4 orang raja mulai dikenal. Sedangkan 1 butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Pesan moral dari cerita rakyat, sebagai generasi muda penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan, hendaknya kita berbakti pada orang tua, jalankan nasihatnya. Akan menjadikan kita orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan. Sekian cerita saya hari ini. Salam literasi.